buat Om Perlan. Selamat ulang tahun ya. Sama Ibu Jess kita loh kemarin. Iya, baca selamat ulang tahun. Kenapa kalian lupa sih? Enggak, aku inget aku ngucapin. Kamu King Nasar kemana aja, Udah lama gak ketemu. Kangen kita sama kamu ya. Kita kan orang duda, kita orang sendiri, kita nyari hidup kemana. Aku janda sendiri. Kalau kakak kan udah kaya, Ya Allah. udah banyak usahanya, dia bilang enggak. Kita kaya raya. Amin, ya Allah. Jadi kemarin tuh aku ngecek usaha-usaha aku yang di Washington DC. Masya Allah. Off air-nya kebanyakan lu 1 bulan off air Yang loh. di Copacabana. Off air terus King Nasar. Allah kasih rezeki kita harus terima. Dapat disia-siakan. kebanyakan off air. Lihat dong, udah turun 10 kilo lebih. 13 kilo loh. Dokter Cindy. Alhamdulillah ya rezekinya lancar ya. Semoga. Tapi ya aku kangen loh. Kurus loh. Yo, yo. Kurus Gak ada loh. perut loh dia loh. Kasih lihat dong stagennya. Enggak pakai target. Tapi ya sekali lagi pokoknya buat Bajes sama Om Perlan happy birthday. Selamat Selamat ulang tahun ya sekali lagi ya. Om Perlan ya, udangnya belum dikirim. Oh ya. Ujus. Nanti kita Happy nantikan anniversary ya. Ujus. Catering dong, catering. Nggak ada ya happy anniversary. Yang satu ini juga lagi happy banget ya. Lagi happy saking happynya datang ke sini pakai baju warna kuning. Siapa? Bintang tamu ini. Bintang tamu kita satu ini. Itu ya. Ini happy tapi deg-degan kemarin. Ya kenapa ya kalau ini tuh diva ya. Diva, Kalau ya. ada masalah selalu nempel sama. Kita akan hadirkan ya. Ini diva mama-mama kita yang Bener. selalu punya gosip. Ember. Kemarin tahu nggak? Dia ini dituding mengintimidasi seseorang. Di pagi-pagi ambiar. Tanya dulu kebenarannya. Karena langsung kita hadirkan ini dia. Dahlia. Iya. Sini dulu. Ini kenapa pakai baju kuning biar nggak kelihatan sedih atau gimana? Mama gimana sehat mah? Alhamdulillah. Aduh pemberitaan ini gimana sih mah pusing banget ngeliatnya mah. Iya, mama makin cantik deh ah. Ya. Alhamdulillah. Apa yang terjadi sih mama Yang sebenarnya? terjadi Kepelintir ya, Ma? adalah setiap ada muka gue, Ya. orang pada sebel. enggak begitu. Enggak dong, ma jangan gitu, ma. Kan ini mamanya anak-anak. Iya. Mama nanti cerita sama kita tapi Ya. sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ini kita harus membacakan ini. Yang menulis adalah si Ujus, siap? Iis Dahlia dituding mengintimidasi Resa, putra dari Denada. Astagfirullahaladzim. Silakan, silakan. Geger. Nama Resa Rizky Rosano kembali menjadi sorotan publik usai muncul pengakuan bahwa dirinya mendapat perkataan intimidatif dari salah satu teman dekat Denada, yakni Iis Dahlia. Pernyataan tersebut ramai diperbincangkan setelah beredar unggahan di media sosial. Resa mengaku merasa terpojokkan atas ucapan Iis Dahlia yang dinilai menyudutkan posisinya. Resa menyebut kehadirannya dikaitkan sebagai penyebab Denada diboikot di dunia hiburan. Aduh, bener nggak sih Mama Iis memberikan tekanan kepada Resa? Cus klarifikasi hanya di pagi-pagi ambiar, geger. Sampai menyebut nama dengan jelas Iis Dahlia. Emang kronologinya gimana sih mama bisa begitu, mah? Kau nanya kan ada elu. Ma, tapi enggak berarti Kak Karen stop dulu, diem deh Kak ya. Iya, coba, yang Mama tanya. cerita. Berarti bener nggak Mah? Mama ngomong seperti Iya. itu sama Resa, Mah? Kronologi Katanya dari awal. apa? Enggak ya, Mah, enggak bener ya, Mah. Kalian tahu aku kan? Iya. Tahu banget. Maksudnya gini loh, kalau ada orang yang kita kasihan, gue tuh gak usah ada dianya aja. Gue ngomong sama Rian aja gue udah nangis loh. Iya betul. Bener. Cerita sama Karen aja udah nangis betul, loh gue. betul. Jadi ketika ketemu bukan ketemunya pun juga nggak sengaja. Jadi tuh gini loh, aku dari tempat ruang gantinya Sela ini sebenarnya mah mau sebenarnya nggak usah diceritain juga nggak apa-apa karena kan si Pak pengacaranya kan juga sudah minta maaf ya Iya. sebenarnya bahwa dia ada kekeliruan gitu, tapi nggak apa-apa biar kalian tahu gitu. Kita jalan nih dari tempatnya karena kita buru-buru mau ke nengok Inul sama kita mau ke tempat Kerja. berikutnya. Jadi aku bilang sama Karen kita ketemu Sela dulu yuk di belakang gitu. Karena kan udah ketemu Sela belakang, dari situ si abang bilang ya yuk kita udah mau mulain kita ke ballroomnya yuk
abang tuh suaminya Sheila. Ke sana yuk mam gitu. Jalan nih gue nih, Karen, gue, si abang. Tuk. Ada si Reza dari sana, nggak tahu mungkin dari toilet apa ya. Jalan. Nah, ini kan urusan lagi hype banget. Dan aku kan kenal ibunya, ya kan kita berdua kenal ibunya. Masa ada dia lewat kita nggak tegur, ya kan? Kita tegur. Yang pertama ngomong dulu sih abang dulu nih, kayaknya lagi ngebrief untuk abis fashion show itu dia akan ada live. Ini Ono Kucrut. Jadi ngomong segala macam lah si abang. Gue karena ada di situ dan hati seorang ibu gimana sih ketika ada anak yang kayaknya dia nih, gue ngerasanya tuh dia lagi bingung, iya kan? Dia rasanya tuh lagi menunggu kepastian. Gelisah. Seorang ibu gimana sih? Yalah. Gue baru ngelus aja dengerin si abang gue udah ninggung, udah nangis. Ini sampai diketawain, ngapain sih nenek-nenek gitu nangis mulu katanya gitu, dia bilang gitu. Terus udah tuh sampai mah ayo cepetan hapus air matanya kita mau foto gitu kata si abang sama Karen kan. Udah tuh gue minta tisu sama asistennya si abang. Itu yang terjadi dan gue pun ngomong hal yang seorang ibu gimana sih? Aku bilang gini, nak sabar ya. Mungkin ibu kamu lagi nunggu momen untuk bisa keluar dan untuk bisa ngomong dan ketemu kamu. Karena kan gue pikir kan nggak ada komunikasi bagaimana gitu kan ya. Yang kita lihat waktu gue tuh acuan gue adalah nonton di Densu, ya kan. Betapa dia tuh sebenarnya menunggu pengakuannya Dena, ya kan. Gue bilang sabar ya, mungkin ibumu lagi nunggu momen. Tapi biar bagaimanapun itu ibumu di sini, saudaramu dan orang tua angkatmu yang membesarkan kamu. Jadi kamu udah dewasa, mudah-mudahan suatu saat kamu akan bisa menjadi peredam untuk dua sisi. Bijaksana lah ya. Aku bilang gitu karena kan kamu udah dewasa. Tuh. Udah tuh, gitu. Udah cuma sampai situ doang? Sampai gitu. Ada pengacara aja di situ saat itu? Nggak ada. Oh nggak ada. Tapi sebenarnya kan kalau kayak ngomong-ngomong gitu kan bisa dilihat dari CCTV ya. Bisa lihat dari CCTV ada abang, ada Karen juga gitu. Terus kok kenapa bisa ada omongan seperti itu? Seolah diduga mengintimidasi si mama. Kalau orang Kata mengintimidasi itu kayak gimana? Kata orang kalau orang mengintimidasi itu ya nggak meluk, nggak foto bareng. Ya mengintimidasi nggak sampai guenya nangis dong. Yang ada gue begini dong. Ya, kalau kita kasih lihat juga ini momen saat Isdahlia ketemu sama Reza. Ya, tapi sebenarnya kan harusnya kita udah clear nih karena kemarin kan pengacaranya Reza kan udah bilang mungkin pada saat itu mungkin dia salah menerima laporan. Reaktif ya. Kita mau kasih lihat juga Sobat Ambiar, ini momen saat Isdahlia bertemu sama Reza. Ada tangisan air mata di sini. Gitu. Tadi kan pas lagi Kak Sheila ngomong, Tete kan lagi buka-buka tas. Tete lagi mau ngambil amplop atau apa itu? Tisu. Nyari tisu nggak ada, terus akhirnya gue bilang minta tisu gitu. Oh, minta tisu siapa? Minta tisu ke abang? Ke asistennya abang, sama Sheila. Gitu. Jadi apa yang kita lihat itulah yang terjadi. Jadi sebenarnya kan kalau dari bahasa gambar aja kan terlihat, masa mengintimidasi, mengelus. Tapi terlihat sahabat Tete yang di sebelah itu karena Delano dia seperti diam aja karena nggak mau kena masalah ya. Jadi dia lebih dia diam. Dia tuh nggak ada kalimat apa, dia gini loh, posisinya dia gini aja. Enggak. Supaya nggak ada masalah. Ada masalah. Tapi di off diam aja camera. kena masalah. Nah, kita semua yang kerja bareng sama Dena, kita juga kecipratan Semua. mulut-mulut netizen. Jadi aku sih mau bilang ya sebenarnya di sini bahwa apa bukan hanya karena kita temennya Dena, teman bekerjanya, terus kalian melimpahkan kesalahan ke kita. Gitu. Kita ini kan orang luar ya. Betul. Gitu. Kita memberi saran pasti. Iya. Apalagi yang kalau kita tuh kan gini, kalau mama tuh ya orangnya ya kalau kerja apalagi yang tiap hari di tempat kerja aku ini adalah my second family gitu. Jadi aku tuh setiap kali kerja tuh kalian boleh tanya ya dari semua ini kan pernah bekerja sama gue kan. Iyalah lama banget kita sering. Iya kan. Jadi aku tuh udah nganggap mereka tuh keluarga. Jadi ketika ada masalah ya emang mama gimana sih ya? Tapi emang kayaknya salah deh panggil gue jangan mama deh adek. Masa adek kumisan? Tapi ya Teis mah jangankan
apa yang kayak gini-gini kita aja ya. Jangankan gitu, kalau ini by WhatsApp tuh nasihat tuh tetap jalan loh, maksudnya. Betul. Yang udah dewasa aja masih dinasehatin. Gini ya, objektifnya gini mungkin ya. Kalau netizen atau yang nonton mungkin gemes gitu, karena kan ngeliat ini kan temennya gemes, kenapa nggak bilangin? Padahal kan di belakang itu kan tanpa di kamera. Makanya juga kan kalau untuk ngomongin kan nggak usah depan kamera ya, untuk menasehati, memberikan Lagian masukan juga itu kan bukan kapasitas kita kali sih. betul, sebetulnya kan kayak begitu. Dan tipikalnya gue kan bukan artis yang gini, hei lu gini. Yang pansos-pansosan ya teh. Iya. Makanya kemarin juga aku bilang ada sebenarnya momen. waktu ada pengacaranya mah. Kemarin aku bilang sebenarnya ketika tayangan Densu itu tayang tuh mama kan aku bilang sama pengacaranya, mama itu udah nonton. Terus mama bilang, mama tuh nangis habis sholat subuh waktu aku main ke rumah mama. Iya. Terus aku disuruh nonton. Dan itulah yang terjadi. Aku bilang memang saat itu satu kejujuran mama nangis, aku pun nonton, aku juga ikut nangis saat itu. Tapi Iya kan kan? kemudian bilang ke pengacaranya siapa? Pengacaranya Mas Ronald sekaligus. Ronald. Oh, yang tadi? pamannya. Iya, Ya, tapi ya, tapi ya. Oh, yang tapi tadi ini nggak itu? usah- Ya, tapi ini sudah nggak, mama juga Udah, udah iya, legowo. udah sama-sama ini kok. Mama karena kemarin mah waktu Bang Ronald datang ke sini ada permintaan Iya. maaf dari pengacara Mas Ronald, yaitu pengacara Resa buat mama. Kita mau kasih lihat dulu. Oh iya. Saya percaya. Bu Iis itu tipikal ibu yang sangat cinta dengan anaknya, saya percaya. Itu mah cuman ya, ini kan saya kan reaktif saja, mohon maaf. Saya juga meminta maaf kepada Bu Iis ya, kalau mungkin kemarin itu agak sedikit terlalu emosi ya. Karena anak ini mulai kecil sudah sakit itu loh. Karena dari kecil ya Bang, Iya, saya ini sudah kan tahu perjuangan. Iya, loh. Paham, namanya juga manusia, reaktif namanya Mas. Reaktif ya, Om. Itu makanya saya juga mohon maaf. We are human. Ya. Ini jadi udah baikan. Ah nggak seru. Ada, Mama. Basicnya sebenarnya mah aku kan bukan orang yang seneng huru hara ya kan. Kita tahu juga. Sebenarnya mah banyak orang yang sampai ketika dia tuh ngomong, Isdal iya ya, sampai banyak yang ngomong gini, mah bisa dituntut loh itu, karena nggak ada buktinya gitu. Cuman kan aku bilang, aduh, buat apa, ngapain? Aku mendingan fokus sama pekerjaan aku aja, sama keluarga aku, rumah tangga anak-anak ya, Teh. aku, rumah tangga, kalian-kalian yang menyayangi aku gitu. Iis hebat. Oke. Mama. Ini case close lah ya, sudah dia minta Iya, maaf kan kita juga belum ya. belum lihat tanggapan mama, barusan Iya. ada tanggapan dari Iya. mama sendiri. Iya, nggak video itu? sebenarnya gini, nggak ada masalah. Makanya bukan cuma buat Mas Ronald Ronald, ya namanya. iya. Bukan cuma buat Mas Ronald, buat saya, kalian Iya. yang nonton juga. Ketika kita mendengar sesuatu, jangan langsung bereaksi, Betul. apalagi di depan media, Betul. karena impact-nya bisa berbahaya. Mas Ronald sebenarnya mungkin tidak merasakan apa yang saya rasakan akibat dari kata-kata Mas Ronald, ya kan. Wah, banyak banget. Saya ini kan emang dari udah banyak netizen yang benci sama saya, makin Iya. digituin, makin wah, Apalagi- sedih loh sebenarnya loh. Iya. Tahu gak sih pada saat itu gue tuh apa ceritanya lagi nggak tidur 2 hari. Karena abis pulang syuting aku tuh ada flight yang harusnya jam 7 dimajuin flightnya jadi jam 5:30. Pesantren itu yang Gitu, ke pesantren di Sumbawa pula, jauh banget. Terus? Dari Sumbawa. Ya tapi terus ada kejadian kayak gini Jadi kan. stres ya, Teh? Aduh belum tidur, kayak aku bilang gini, duh mana besok flight pagi berarti gue nggak tidur lagi. Mau tidur dipanggilin mulu sama Bang Din. Iis sarapan, Iis ini, Iis ngobrol, ada acara sama TV stasiun lain juga di sana yang untuk acara bulan puasa gitu loh. Betul. Jadi kayak yang hektik, tapi aku pengen menjelaskan loh sebenarnya kejadiannya nggak kayak gitu. Makanya postingnya tuh udah jam 2 pagi, dan gue kan nggak bisa ngedit nih ya, nggak bisa, sumpah nggak bisa ngedit. Aduh mau bikin video gini-gini, tapi kalau gue cuman ngomong doang nggak ada bukti videonya, untung gue sekamar sama Dewi Gita. Wo, lu bisa, kata gue panggil dia kan Wo ya, Iya, gini, Wo. Wo, editin gue dong Wo. Barijeng dia juga belum tidur ya. Kata gue gini, maaf ya Wo, jadi saya mau bilang terima kasih Dewi Gita udah mengeditin video saya. Oh, jadi yang kemarin itu klarifikasi itu video diedit sama Iya. Dewi Gita. Jadi gue bikin videonya sendiri, dia kan mandi apa segala macam gitu. Kata gue gini, Wo itu caranya gimana sih kalau ada video, terus gue ngomong gitu kan ya. Overlay. Iya. Bukan overlay ya, di stitch. Di stitch, oh di stitch. Kalau overlay gue tahu. Iya. Kalau stitch kan harus ada videonya. Terus kata dia, mana video yang ininya? Ntar dulu, Wo jangan marah-marah, gue nyari. Salaman dulu dong, sama-sama nggak bisa ngedit tuh berdua. Gue kan udah tua, lu kan muda. Tapi aku nggak mau belajar, Ma.
Aku memang nggak mau belajar. Masalah banyak, apalagi sekarang mau menjelang Ramadan kan, pasti ada lagi marhaban Iya, iya ya itulah. Pokoknya pelajarannya adalah ketika mendengar sesuatu, better di cross check dulu, ya kan? Di cross check dulu, baru kita mengeluarkan statement. Betul, ini untuk kasus apapun ya. Betul. Jadi jangan. Iya, untuk kasus maksudnya apapun. kita Jangan lihat mudah dulu lah. menelan begitu saja. Betul, jangan terlalu reaktif, apalagi di era seperti sekarang begitu deras informasi yang masuk yang belum diketahui kebenaran atau tidak. Sobat Ambiar, kali ini kita tahu beberapa waktu yang lalu setelah Reza Rizky Rosano hadir di sini sebagai bintang tamu, 3 jam kemudian Denada memposting di akun Instagramnya mengakui bahwa Reza adalah putra biologisnya, putra yang dilahirkan 24 tahun yang lalu. Ini. Mama, pasti ada komunikasi sama Dena kan sebelum dia klarifikasi? Ya, sebenarnya jujur ya, karena aku kan ya kayak ke kalian aja lah, kayak Nasar bilang kalau ada aku tuh orang yang nggak tahu lah naluri gue kali ya. Kalau ada apa-apa tuh aku selalu bilang begitu ada berita tuh aku langsung WA dia, Dek, are you okay? What can I do for you, kata gue. Kan namanya juga dia kan aku ngerasa ya, dia tuh kan gue mah gini aja sedih. Dia tuh kan nggak punya ibu bapak, ya kan. Saudara-saudaranya jauh. Yang saudara yang jauh yang bisa diajak diskusi kali Enrico itu kan ada di Australia. Ada adik-adiknya mungkin ya kan. Dan ini kan sebenarnya permasalahan keluarga ya. Harusnya memang kan jangan Selesaikan dibuka secara gitu. keluarga. Jangan dibuka harusnya. Tapi aku nggak tahu kenapa bisa sampai ke blow up. Mungkin ada something ya kan. Tapi memang harus dijelaskan. Makanya aku bilang gini, Dek, kamu harus menjelaskan supaya berimbang, ya kan. Supaya nggak ada pemelintiran ketika ada ini. Cuman dia tuh kayak banyak pertimbangan. Mungkin berpikirnya gini, biar bagaimanapun dia anak aku, ya kan. Ya karena ketika aku tanya, dia langsung ngomong loh. Ada statement seperti itu? Dia anak Gimanapun aku. dia Dia anak aku. sebelum klarifikasi ini? Jauh hari sebelum. Oke. Jauh hari sebelum. Pas aku bilang, kok ada berita kayak gini? Iya mah, dia anak aku. Ya kalau gitu kamu ngomong. Iya mah, nanti tunggu waktu. Dia bilang gitu. Jadi aku tuh kayak yang, aduh nih anak mungkin nggak ada teman diskusi kali ya. Gitu ya. Jadi aku sih berharapnya ya, udahlah ini masalah keluarga. Dena juga udah tahu, sebenarnya mungkin Reza juga udah tahu. Tinggal ketemu aja, mungkin ada caranya, ya kan. Mungkin Dena juga sebenarnya sudah menghubungi, tapi mungkin tidak terbaca atau gimana. Mungkin sekarang banyak banget tuh Rezanya mungkin yang WA banyak kerjaan apa segala macam, sehingga mungkin WA-nya Dena ketumpuk-tumpuk atau bagaimana, ya kan. Karena kan mungkin setiap orang tuh semuanya juga masa lalunya ada ya. Ada ya, maksudnya nggak perlu juga dijadikan. Tapi bagus kayak aku kan gini, aku kan kalau yang kayak gini-gini aku nggak berusaha untuk tidak ingin tahu dan tidak mau mengikuti karena kan ini sebenarnya yang tidak harus ada di publik sebenarnya gini-gini. Nah, tapi alhamdulillah udah buru-buru diklarifikasi. Jadi agak telat sebenarnya. Iya, maksudnya agak telat. langsung kan biasanya ada aku bingungnya kan ada orang yang sampai udah rame, sampai udah kemana-mana. Ribut dulu baru, tapi ini enggak gitu. Jadi ya agak telat sedikit tapi udah ini ya. Ya udahlah, maksudnya udah selesai lah gitu ya. Setidaknya ada sedikit kelegaan. Kelegaan. Ya, karena kan Bisa membuka, semoga bisa ketemu duduk bareng. Yang nextnya tinggal mereka ketemu bareng. Silakan ini urusan keluarga. Kita juga orang-orang luar sebenarnya mah nggak harus boleh tahu memberikan dan komentar ya. Karena yang memberikan komentar-komentar tuh waduh di sosial media menjudge ini itu. Mereka tuh berdua sama-sama menderita lah ya. Baik Reza maupun Dena. Ya, Ma. Itu mereka berdua menderita. Ini tuh yang menderita bukan hanya mereka berdua tapi juga keluarga ya. Iya, Termasuk iya. kita mau kasih lihat ini adik dari Denada, Enrico. Enrico ini di Australia. Di Australia. Kemarin sempat memposting beberapa saat sebelum Denada memberikan klarifikasi bahwa memang Reza adalah putranya. Enrico dari Australia, dia memberikan semacam statement kekecewaannya kepada Ibu Rati yang membesarkan Reza terkait tentang almarhumah Ibu Emilia Contessa, ibunya sendiri. Kita mau kasih lihat. Ini membuka pemikiran yang baru lagi sebenarnya dengan dia bicara itu. Iya, Pusing aku. Maksudnya memang harusnya ini urusan keluarga loh. Memang harusnya urusan keluarga. Betul. Jangan akhirnya jadi yang satu membuka di media, yang satu buka. Jadi kayak biar bagaimanapun kan mereka keluarga ya. Dan keluarga kandung loh. Maksudnya kasihan juga jauh. Ibu Emil. Aku sih ya ngerasanya maksudnya kalau ngelihat dari sosoknya kita kan, kalau aku kenal ya karena kan orang lama ya. Iyalah. Gitu.
Mbak Emil tuh orang yang apa namanya kayak kita lah, Iya. tulang punggung keluarga. Tuh, Gitu. bahkan megang semua ya Teh. Iya, jadi kayak kita lah tulang punggung keluarga. Jadi maksudnya ketika nggak ada, ya aku nggak tahu ya cerita di balik itu. Pokoknya kita sih berharap orang yang kenal Dena, orang yang tahu Resa, tahu ceritanya akhirnya dari sosial media ya, berharapnya udah yuk pada baikan aja, saling berkomunikasi, nggak usah lewat jalur yang begini-begini. Ada sakit pasti mungkin namanya juga, jangankan walaupun keluarga, kadang-kadang saudara kandung aja pada begitu ya gitu. Apalagi ini kan sepupu, ponakan, apalagi hubungan ibu dan anak, aduh itu mah udah nggak bisa dipisahin karena biar bagaimanapun ya anak ya ibu gitu loh. Ya, Ma ini kita mau kasih lihat, Enrico juga dalam postingannya dia menyebutkan bahwa sebetulnya Resa juga pernah beberapa kali diajak jalan-jalan ke luar negeri oleh almarhumah Emilia Contessa sebagai neneknya. Asal kalian tahu Resa tuh disayang banget sama Bunda Emil. Setiap jalan-jalan atau belanja dia selalu nggak lupa beliin Resa juga. Di posisi Resa saat ini dia pasti bingung mau ngebela Mama Rati atau Mbak Dena. Nanti kebenaran akan terungkap. Nah, bener kan? Iya kan? Makanya aku ketika ngelihat Resa tuh kayak kasihan gitu. Kasihan, tapi ya mudah-mudahan apa namanya kita bantu doa lah ya. Iya. Kita bantu doa biar mereka Semoga cepat segera selesai, cepat selesai. bersatu, daripada saling berantem, mendingan saling menyayangi, udah ya. Tidak ditunggangi oleh semua hal. Iya. Iya. Mama ada komunikasi sama Dena setelah adanya klarifikasi dari Dena kemarin? Aku nggak mau ganggu dia karena Lagi butuh ketenangan ya Teh? dia lagi butuh ketenangan. Lagi Dan saat menetralis ini yang ya? aku tahu dia lagi bisa ngomong nggak ya? Kita mungkin gini, terakhir kali kita sempat conference call karena sampai kita sendiri ada, bukan marah ya, tapi kita bilang, Den kita terimbas. Jadi saya, Mama Iis sama A Irfan kita jujur aja, kita malam itu langsung telepon Dena. Dan kita bilang bahwa ini gimana. Dan kita minta Dena untuk benar-benar bisa bicara dan keluar. Kondisi Dena sangat terpuruk sekali dalam hal dia tidak bisa bicara apa-apa. Dia meluapkan kesedihannya. Tapi makanya kita serba salah. Karena di satu sisi kita memang tidak mau membela Dena. Kalau Dena salah ya tetap jadi salah. Karena Mama juga bilang tidak bisa, kamu harus keluar, harus bicara. Maka dari itu kemarin Dena keluar dan berbicara. Karena memang jadi dampaknya kemana-mana. Tapi Dena hanya bilang mohon maaf kepada semua. Dia cuma bilang maafin aku kepada A Irfan, Mama Iis, aku dan semua teman-teman kerjanya bahkan ke televisi. Dia cuma bisa bilang itu aja, dia tidak bisa ngomong apa-apa. Oke, ini mungkin orang lain nggak tahu bahwa sebagai teman-temannya sudah mengingatkan, Sudah. memberikan saran yang harusnya dilakukan, tapi kan kembali lagi itu ke Ya itu mungkin ada pertimbangan ya kan. Ya, ada betul kita yang pertimbangan. tahu, Kita nggak yang tahu. tahu itu kan kita Cuman tidak dia ya. tahu Iya. dapur mereka seperti Betul. apa gitu ya. Sobat Abir, ini ketika satu masalah diangkat ke publik, apalagi di media sosial, ini kan imbasnya kemana-mana. Iya. Sampai akhirnya masa lalu seseorang pun bisa dicari tahu, termasuk juga Resa. Kita mau kasih lihat satu. Jadi begitulah ya. Ya udah nggak apa-apa lah itu mah biar mereka yang menyelesaikan lah ya. Iyalah makin Udah aja lah. kemana-mana. Ya begitu kalau di media sosial ketika naik ke publik akhirnya dicari tahu sama orang bisa Ya aja kan. jadi konsumsi Jadi jadinya panjang Teh, ya. Oke, kita mau kasih lihat juga Netizen ini kita ada kan, klarifikasi. ya. Pinter-pinter kan. Jago netizen mau. kita. Jago netizen kita. Ada klarifikasi dari mantan istrinya Resa. Ya. Kasus yang berbeda atau case yang berbeda, permasalahan yang berbeda ya. Karena kan emang Resa tuh walaupun bagaimana dia lagunya hit semua. Itu beda. Ya kan ada lagunya. Ngomong ini Resa beda. Beda. Beda Reza. Maaf, beda. Itu Reza. Iya. Bener ya? Oh itu anak dangdut akademi kan ini? Beda. Itu Reza yang lain. Ya untuk Resa, Dinada kita berharap bisa semuanya jauh lebih baik-baik. Amin ya Allah. Keadaannya. Iya, kemudian udah bisa ditutup lah. ketemu ya. Ya. Tutup. Berpelukan, menerima Terutama satu sama case antara ibu dan anak inilah, kita Iya. nggak peduli yang lain. Itu dia yang paling penting ya.
Mama Is terima kasih banyak sudah datang Sama-sama, mengklarifikasi semuanya ya. sama-sama. Buat netizen, tenang, jangan reaktif. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi.